Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Ramawati, NIM T2017-4010, kelas D1 PGRI, kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang konsep kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu semua aspek yang ada di sekeliling manusia yang dapat mempengaruhi mereka. Nah, sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan hijau dan juga hewan, yang mana tumbuh-tumbuhan hijau ini berfungsi yang mana tumbuhan-tumbuhan hijau ini menghasilkan oksigen yang berada di udara, dan oksigen ini sangat dibutuhkan sekali oleh makhluk hidup, terutama manusia. Sedangkan contoh dari sumber daya alam non abiotik atau hayati yaitu udara, air, tanah, dan juga mineral. Nah, sedangkan lingkungan hidup adalah semua aspek yang meliputi faktor alat yang berada di sekeliling manusia yang dapat mempengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini semua sangat berpengaruh dan sangat berkesinambungan, karena di sini manusia, makhluk hidup, dan juga alam itu saling berkontribusi satu sama lainnya. Nah, sedangkan menurut sifatnya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat habis. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Serta sumber daya alam yang tidak dapat habis yaitu contohnya seperti air laut, udara, dan juga tanah. Nah, di zaman sekarang ini sangat sulit sekali mempertahankan kelestarian alam yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Disebabkan oleh ulah ataupun aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti yang pertama yaitu kerusakan alam berupa kemerosotan sumber daya alam. Nah, kemerosotan sumber daya alam ini terjadi karena kemerosotan lingkungan hidup ini terjadi karena banyak sekali aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kan mereka menggunakan sumber daya alam secara terus-menerus, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab untuk melestarikannya kembali. Nah, maka dari itu terjadilah kemerosotan dari sumber daya alam ini. Contohnya yaitu seperti sekarang ini banyak sekali lahan kritis. Yang kedua, banyak terjadi pendangkalan sungai dan juga waduk, serta banyak sekali erosi dan banjir-banjir yang menerjang kota-kota besar seperti Jakarta dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua yaitu penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Di sini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sekarang ini kan banyak sekali para petani-petani yang menggunakan pupuk pestisida, tetapi mereka penggunaannya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditentukan. Nah, itu dapat mengganggu dari kelestarian lingkungan hidup ini. Mereka menghasilkan produk-produk yang baik dan juga menarik, tetapi di samping itu mereka juga dapat menimbulkan zat-zat baru yang sulit untuk dihancurkan. Nah, seperti penggunaan pestisida itu akan menyebabkan pencemaran tanah jika mereka menggunakannya secara berlebihan. Terus yang kedua, membuang sampah plastik sembarangan itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, sekarang itu banyak sekali pabrik-pabrik yang membuang limbahnya itu ke sungai ataupun ke aliran sungai-sungai yang kecil. Nah, itu akan dapat mencemari air dari sungai tersebut. Yang selanjutnya yaitu penggunaan zat pewarna. Banyak sekali sekarang itu pedagang-pedagang yang nakal mengganti zat pewarna makanan dengan zat pewarna pakaian. Mereka beralasan karena harganya lebih murah
dan bisa lebih menarik jika digunakan di dalam makanan tersebut. Padahal itu sangat beracun sekali bagi kesehatan kita. Nah, pencemaran-pencemaran itulah yang dapat menimbulkan kerusakan alam, yang mana jika makhluk hidup, khususnya manusia, tidak bertanggung jawab untuk melestarikannya, maka secara otomatis kita akan terus menerus hidup di dalam lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial budaya. Seperti yang kita ketahui sekarang ini teknologi semakin berkembang, yang mana kita dapat mengakses semua yang ada di dunia ini, termasuk kita bisa melihat dunia kebudayaan dari dunia lain, misalnya dari negara lain. Misalnya yaitu kita bisa melihat budaya negara Korea. Nah, itu kan yang terjadi sekarang ini, kita sering sekali atau kecanduan dengan K-pop yang ada di Korea. Nah, itu bisa juga itu dapat menimbulkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, jika kita sebagai pengguna tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk diri kita dan mana yang tidak baik untuk diri kita, maka kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Contohnya seperti saat ini itu banyak sekali terjadi tawuran-tawuran. Terus ada juga penyimpangan seks. Ya, itu kan terjadi di budaya negara lain, negara-negara barat. Tetapi sedangkan di negara kita itu tidak boleh melakukan penyimpangan seksual tersebut. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali penyimpangan seksual ataupun anak-anak muda yang sudah melakukan hubungan seks padahal mereka itu belum ada ikatan pernikahan. Nah, itu disebabkan karena mereka tidak bisa memilih mana budaya yang baik untuk kita dan mana budaya yang tidak baik untuk kita. Mungkin cukup itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Fitriani, NIM T 2017-4012, kelas D1 PGMI kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan untuk melestarikan kelestarian alam. Untuk proses keterampilan yang dapat ditekankan untuk anak usia dini ini ada 4 aspek. Yang pertama yakni ada keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati ini ada beberapa contoh. Yang pertama, mengamati lingkungan yang sehat maupun yang tidak sehat. Kemudian ada mengamati berbagai dampak yang disebabkan oleh limbah pabrik. Terus ada mengamati ciri-ciri orang yang sehat maupun yang tidak sehat. Yang kedua yakni keterampilan mengklasifikasikan. Keterampilan mengklasifikasikan ini ada beberapa contoh juga. Yang pertama yakni mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai jenis sampah antara organik maupun non-organik. Kemudian mengelompokkan alam yang sehat maupun alam yang tidak sehat. Kemudian mengelompokkan orang yang berhemat air maupun orang yang boros terhadap penggunaan air. Kemudian yang ketiga ada keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi ini juga ada beberapa contoh. Yang pertama, memprediksikan akibat penggunaan bahan kimia terhadap lingkungan sekitar. Kemudian memperkirakan akibat pembuangan limbah pabrik. Kemudian aspek yang terakhir yakni keterampilan mengkonsumsikan. Keterampilan mengkonsumsikan ini contohnya mengajak teman untuk hidup sehat. Nah, itu adalah beberapa keterampilan untuk itu tadi beberapa aspek untuk memahami kelestarian lingkungan alam. Kemudian ada proses untuk memahami untuk menjaga kelestarian alam.
untuk memahami proses dalam melestarikan kelestarian alam. Yang pertama ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini maksudnya siswa diajak untuk sadar bagaimana cara melestarikan lingkungan yang ada di sekitar dari siswa tersebut. Yang kedua ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini siswa diminta untuk bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi jikalau ada penggunaan, ada yang menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Itu siswa diminta untuk bagaimana tanggung jawab mereka terhadap apa yang dilakukan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah metode atau strategi yang dapat digunakan dalam materi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang pertama adalah pembuatan sudut atau area kelestarian alam dan lingkungan hidup. Nah, pembuatan sudut atau area ini sangat penting untuk dibuat, termasuk dalam pengembangan program pendidikan kelestarian alam dan lingkungan hidup pada anak usia dini, karena akan banyak memberikan pengalaman belajar berharga untuk meraih dan melibatkan anak ke dalam area pembelajaran. Dan pembuatan sudut pembelajaran ini dirancang secara menarik sesuai dengan kebutuhan anak. Bahkan agar dapat memotivasi anak, sebaiknya seiring dengan tema atau unit yang dapat dimunculkan. Nah, sudut atau area ini dapat dikembangkan secara periodik dan mendapatkan perubahan-perubahan seiring dengan tema yang akan dimunculkan. Nah, di sini ada contoh dari pembuatan sudut atau area kelestarian alam dan lingkungan hidup dengan tema kesehatan dan kebersihan. Subtemanya adalah membuang sampah. Di sini bertujuan untuk anak dapat melakukan cara membuang sampah yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan. Yang kedua, anak dapat menghindari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran akibat sampah dan juga limbah. Yang terakhir, anak dapat mengkomunikasikan akibat-akibat dari pembuangan sampah sembarangan, misalkan mengakibatkan banjir dan tersumbatnya selokan. Nah, keterampilan proses yang ditekankan dalam pembuatan area dan sudut ini adalah keterampilan mengamati, keterampilan memperkirakan, keterampilan berkomunikasi, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup materi pembelajaran tentang kelestarian alam dan lingkungan bagi peserta didik SD atau MI. Yang pertama, ruang lingkup materi itu membahas tentang arti penting kelestarian alam dan lingkungan bagi kehidupan manusia dan semua makhluk hidup lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu membahas tentang ciri-ciri keadaan alam dan lingkungan yang lestari, sehat, seimbang, dan layak bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga yaitu tentang ciri-ciri benda dan barang berbahaya yang dapat merusak kesehatan anak seperti contoh mengenali bahan atau alat mainan yang tidak merusak kesehatan dan keselamatan anak. Itu semua diberikan untuk ciri-ciri benda dan barang berbahaya atau merusak kesehatan. Selanjutnya, ruang lingkup yang keempat yaitu berbagai pengaruh dan dampak dari pengolahan dan pembuangan limbah atau sampah bagi kehidupan baik secara kesehatan pribadi maupun kesehatan warga dan lingkungan yang lebih luas, seperti adanya dampak pembuangan limbah atau sampah yang tidak dipertanggungjawabkan, seperti pengaruh obat-obatan yang berbahaya, pemakaian bahan kimia, dan lain-lainnya. Itu sebaiknya dijelaskan kepada peserta didik. Yang kelima yaitu tentang pengaruh dari eksplorasi alam dan lingkungan sekitar yang mengakibatkan kemusnahan flora dan fauna. Tentang kemusnahan flora dan fauna ini juga akan dibahas dalam materi pembelajaran IPA, MI, atau SD.
Ruang lingkup selanjutnya yaitu tentang pembinaan atau pembiasaan budaya hidup hemat dan sehat dalam penggunaan energi, baik itu air, tanah, udara, diperkenalkan sejak dini. Untuk materi yang ketujuh yaitu pembinaan dan pembiasaan sikap menghargai, memelihara, menjaga, merawat, dan mencintai alam lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup materi yang ke-8 yaitu pembiasaan mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan penggunaan benda atau alat sesuai dengan petunjuknya. Selanjutnya, materi ruang lingkup itu membahas tentang pengaturan lingkungan rumah, tempat tinggal, sekolah, atau tempat di mana anak berada secara nyaman, aman, dan tentram. Selanjutnya yaitu membahas tentang penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan barang-barang kebutuhan yang sesuai lingkungan secara benar dan sesuai dengan standarnya. Selanjutnya yaitu membahas tentang penanaman dan pembiasaan mencintai alam dan lingkungan yang sehat serta bersih juga. Selanjutnya, materi yang ke-12 itu membahas tentang bagaimana dan pembinaan buang sampah pada tempatnya dan semestinya secara tepat. Itu diajarkan ketika masuk SD atau materi SD. Selanjutnya, ruang lingkup yang ke-13 yaitu cara-cara melindungi diri dari pencemaran udara, tanah, air, dan pencemaran lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ruang lingkup yang terakhir yaitu membahas tentang cara-cara penanggulangan kerusakan alam dan lingkungan. Itulah semua materi ruang lingkup pembelajaran kelestarian alam dan lingkungan untuk peserta didik MI atau SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Urwatul Wutsko NIM T 2017-424 akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran Discovery Inquiry. Pembelajaran Discovery Inquiry bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pembelajaran Discovery harus meliputi pengalaman-pengalaman belajar untuk menjamin siswa mengembangkan proses penemuan. Pembelajaran Discovery Inquiry merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga siswa harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk guru berupa pertanyaan yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini juga ada peran guru dalam pembelajaran Discovery Inquiry adalah 1. Menciptakan suasana yang memberi peluang untuk berpikir bebas. Yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator dalam penelitian. Yang ketiga, rekan diskusi dalam pencarian pemecahan masalah. Yang keempat, guru sebagai pembimbing, peneliti, pendorong keberanian berpikir dalam pemecahan masalah. Dan di sini juga ada peran siswa dalam pembelajaran Discovery Inquiry adalah yang pertama, mengambil prakasa dalam menemukan masalah dan merancang pemecahan masalah. Yang kedua yaitu aktif mencari informasi dan sumber-sumber belajar. Yang ketiga, menyimpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, melakukan eksplorasi untuk memecahkan masalah. Yang kelima, mencari alternatif masalah bila terjadi kebuntuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Safiatin, NIM saya T 2017-431. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode atau strategi poin kedua, yaitu bulletin board atau juga bisa disebut dengan majalah dinding. Nah, majalah dinding itu biasanya digunakan untuk pertunjukan yang isinya itu
pekerjaan siswa, contohnya gambar, bagan, poster. Nah, dalam mading biasanya itu juga terdapat isi berita, ilmu pengetahuan, pesan singkat, dan juga karya-karya yang dibuat oleh siswa sesuai dengan tema yang ada. Nah, dalam membuat papan buletin biasanya itu ada 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur dekorasi, yang kedua unsur motivasi, dan yang ketiga yaitu unsur instruksional. Nah, cara pembuatan papan buletin atau mading saya contohkan ini. Nah, misalnya ini adalah papan putih atau hitam yang baru diberi cat warna-warni pada bingkai supaya warnanya ini menarik dan juga bisa disebut dengan hiasan. Nah, yang selanjutnya yaitu beri judul pada papan tersebut atau mading yang akan dibuat. Misalnya itu adalah lingkunganku dan alam sekitar. Nah, di situ di tema tersebut siswa bisa mengerjakan sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya kumpulkan bahan-bahan berupa gambar materi yang sudah ditentukan tadi dan lalu ditempel pada papan tersebut. Nah, di situ siswa sudah bisa menempelnya sesuai keinginan siswa dan juga sesuai dengan warna yang ingin disesuaikan pada mading tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu di sini metode atau strategi teknik kunjungan lapangan. Sumber belajar yang dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat diberikan kemudahan belajar sehingga diperoleh sebuah informasi, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan. Dalam hal ini nampak adanya beraneka ragaman sumber belajar yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu yang mungkin atau sama bahkan berbeda dengan sumber belajar lainnya. Manfaat setiap sumber belajar tergantung pada kemauan dan kemampuan guru dan siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pesan-pesan yang terkandung dalam sumber belajar yang dibudayakan. Dari berbagai sumber yang ada dan mungkin didaya gunakan, sumber belajar salah satunya adalah lingkungan atau setting, yaitu ruang lingkup, ruang dan tempat ketika sumber-sumber dapat berinteraksi dengan siswa. Ruang dan tempat yang diniati atau yang disengaja untuk kepentingan pembelajaran, misal ruang perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, dan ruang micro-teaching. Di samping itu ada pula ruang tempat yang tidak diniati untuk kepentingan belajar, misalnya museum, kebun binatang, kebun raya, candi, dan berbagai tempat lainnya. Teknik kunjungan lapangan ini adalah suatu cara untuk menyajikan bahan pembelajaran dengan berkunjung ke suatu objek keluar kelas, maksudnya agar anak mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dalam situasi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Teknik kunjungan lapangan ini dilakukan sebagai studi yang direncanakan terlebih dahulu oleh guru bersama siswa. Penyusunan rencana kunjungan lapangan didasarkan atas dilengkapi pula dengan kebutuhan guru, lembaga, dan masyarakat. Dengan demikian, rencana itu dapat disetujui oleh siswa dan guru-guru serta mungkin pula disetujui oleh lembaga dan masyarakat. Rencana itu
membuat komponen-komponen antara lain tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui kunjungan lapangan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, proses dan hasil studi, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Tujuan pembelajaran teknik lapangan ini agar para siswa memperoleh pengalaman langsung dari objek-objek yang dikunjungi serta mempunyai pengalaman belajar dari kegiatan lapangan seperti tentang latihan dan pekerjaan dalam dunia nyata. Adapun kelebihan dan kekurangan teknik lapangan ini yaitu adapun beberapa kelebihan pembelajaran teknik ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui pengalaman langsung dan situasi kehidupan nyata. Yang kedua yaitu siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diorganisasi untuk memecahkan masalah dan dunia kehidupan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu siswa dapat bekerja sama dengan menggabungkan latar belakang, kemampuan kelompok dan latar belakang perorangan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu siswa dapat bermotivasi untuk pengembangan kreativitas mereka dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan kegiatan belajar yang bergairah dan bergembira. Di samping ada kelemahan, teknik pembelajaran ini juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama, memerlukan kerjasama yang erat dan motivasi tinggi di antara siswa-siswa untuk melakukan kunjungan lapangan. Yang kedua, melakukan kemahiran siswa untuk kreatif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu memerlukan adanya monitoring, supervising dan pengarahan dari luar pihak siswa. Dan yang keempat, waktu yang direncanakan lebih lama dari waktu yang diterapkan. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah penggunaan pembelajaran teknik lapangan ini, yaitu yang pertama, sebelum dilaksanakan kunjungan lapangan, guru bersama siswa mengidentifikasi kebutuhan para siswa yang dapat dijadikan dasar untuk penyusunan rencana kunjungan pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam fase ini adalah pelaksanaan kegiatan di tempat kunjungan lapangan dan bimbingan guru. Kegiatan ini harus diarahkan kepada tujuan yang telah diterapkan pada perencanaan di atas. Yang ketiga yaitu guru menugaskan kepada siswa untuk bergabung dengan kelompok masing-masing dan memberikan LKS kepada setiap siswa yang akan mereka jawab. Dan nantinya pada pertemuan berikutnya di kelas mereka mendiskusikan hasil yang telah diperoleh. Guru meminta setiap kelompok untuk melihat objek yang akan dikunjungi guna menyampaikan informasi tentang rencana kunjungan dan untuk mengidentifikasi informasi hubungan dengan kunjungan untuk dijadikan masukan guna memodifikasi dan menyempurnakan perencanaan pelaksanaan kunjungan lapangan tersebut. Dan yang keempat yaitu guru membantu siswa dalam melaksanakan tugas pembelajaran teknik lapangan ini. Dan yang terakhir yaitu guru
itu guru selesai mengunjungi siswa selesai berkunjung ke lapangan pada pertemuan berikutnya, mengumpulkan dan mempertanggungjawabkan hasil yang telah diperoleh di tempat kunjungan lapangan tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang metode atau strategi penggunaan kerja bakti. Saya contohkan di sini strategi komunitas Backpackers Sidoarjo dalam menumbuhkan peduli lingkungan pada anggotanya. Terdapat empat strategi yakni menjalankan dan mempererat rasa kekeluargaan antar sesama dalam mengimplementasikan dan misi komunitas Backpackers Sidoarjo dalam menjalin dan mempererat rasa kekeluargaan dengan seperti kopdar kopi, rutin bakti sosial, anniversary komunitas Backpackers Sidoarjo, strip kegiatan alam lainnya. Dan yang kedua yakni melalui pemberkasan akan perlunya kelestarian lingkungan. Yang ketiga melalui penanaman kesadaran akan perlunya kelestarian lingkungan. Yang keempat yaitu melalui pemberian contoh modeling berkaitan dengan sikap peduli lingkungan. Pemberian contoh modeling ini adalah cara untuk mewujudkan misi komunitas Backpackers Sidoarjo. Yang ketiga dan empat yaitu mengajak generasi muda untuk peduli berpartisipasi terhadap kelestarian lingkungan, menjadi wabah dan keteladanan untuk generasi muda agar turut serta dalam usaha untuk menyelamatkan alam dan lingkungan sekitar. Materi yang diberikan oleh komunitas Backpackers Sidoarjo dalam menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada anggota kehidupan adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Komunitas tersebut menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan memberikan materi atau isi anggota komunitas Backpackers Sidoarjo berkenanan dengan tema dasar lingkungan yaitu merawat alam. Materi ini tentang cara dalam menjaga dan merawat alam. Merawat alam mengandung makna tentang cara atau prosedur dalam menjaga kelestarian alam yang ditunjukkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kegiatan bakti pembersihan lingkungan, kerja bakti membersihkan lingkungan, melakukan penanaman bibit atau penghijauan, mengelola limbah kotoran sapi menjadi biogas, mengolah lumpur lapindo menjadi batu bara. Sekian, terima kasih.